Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai blended learning. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah pengenalan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dosen pengampu yaitu Bapak Firdiandri Putratama STMKOM. Kami kelompok 2 beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Muhammad Lutfi Ramdan, kedua, Ismi Nabila Ralif, ketiga, Zulkarnain Al-Hayat, keempat, Khairus Sukma, kelima, Laura Isma Amelia, keenam, Haemi, ketujuh, Farhan Trifatra, dan terakhir, Rian Rahman. Baik, mari kita mulai saja paparan materi mengenai blended learning. Pengertian blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning terdiri dari dua kata. Pertama, blended artinya campuran atau kombinasi. Kedua, learning artinya belajar. Istilah lainnya adalah hybrid course atau mata kuliah campuran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa blended learning merupakan pembelajaran campuran atau mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran komputer. Pembelajaran berbasis blended learning yang mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran komputer paling tidak memiliki 6 unsur. Pertama, tatap muka, kedua, belajar mandiri, ketiga, aplikasi, keempat, tutorial, keenam, kerjasama, dan ketujuh, evaluasi. Kelebihan blended learning yang pertama, lebih efektif karena siswa dapat keleluasaan untuk mencari tahu sumber informasi yang ada untuk didiskusikan saat kelas berlangsung. Yang kedua, fleksibel karena siswa mendapatkan pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuai kesepakatan. Yang ketiga ialah hemat ongkos dan tenaga, di mana siswa tidak perlu datang ke sekolah sehingga mengeluarkan ongkos dan tenaga. Berikutnya ialah kelemahan blended learning. Yang pertama, biaya tinggi. Dalam hal ini, biaya yang dimaksud ialah dalam sarana prasarana yang mendukung atau digunakan pembelajaran daring. Yang kedua, berpotensi tidak mencapai target karena siswa tidak dimonitor secara langsung dan kemungkinan siswa tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat ialah rentan manipulasi karena blended learning bisa melakukan manipulasi yang digunakan untuk mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, semua tergantung pada sumber daya teknologi, di mana kelancaran proses pembelajaran akan sulit jika teknologi tersebut tidak ada atau tidak terdukung. Manfaat dari blended learning yang pertama, lebih fleksibel. Apa itu yang dimaksud lebih fleksibel? Pada metode ini memungkinkan para peserta didik agar bisa belajar sesuai kecepatannya sendiri. Dan yang kedua, hasil belajar yang efektif, mampu meningkatkan hasil belajar para peserta didik. Dan yang ketiga, meningkatkan interaksi keterlibatan peserta, memanfaatkan teknologi ketika belajar. Yang keempat, mampu meningkatkan kepuasan belajar, kepuasan para peserta didik terkait pembelajaran. Yang kelima, peserta didik lebih aktif. Pembelajaran yang berlangsung di kelas bersifat berpusat pada guru. Dan yang terakhir, menghemat biaya dan waktu. Apa itu yang dimaksud menghemat? Menghemat pemakaian kertas dan pembelajaran terlaksana secara paperless. Ciri-ciri blended learning. Yang ke-1, menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, gaya pembelajaran, dan berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Kedua, merupakan sebuah kombinasi pembelajaran tatap muka atau yang disebut face to face, belajar mandiri, dan belajar secara online. Yang ketiga, didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Apa saja jenis-jenis blended learning?
Yang pertama ada Station Rotation Blended Learning, yaitu menggabungkan 3 spot atau stasiun dalam 1 jam tatap muka menjadi 3 bagian. Yang kedua ada Lab Rotation Blended Learning, yaitu mirip dengan Station Rotation, hanya saja pada Lab Rotation ini menggunakan lab komputer khusus. Untuk yang ketiga ada Remote Blended Learning atau Enrich Virtual. Di sini pembelajaran dilakukan secara online. Siswa bertemu dengan guru hanya sesuai kebutuhan saja. Yang keempat, Flex Blended Learning. Di sini, pembelajaran online merupakan inti atau tulang punggung dari pembelajaran. Namun, siswa masih melakukan pembelajaran offline. Yang kelima, The Flipped Classroom Blended Learning. Di sini, pembelajaran dilakukan secara online di luar kampus. Kemudian, mahasiswa memperdalam materi dan berlatih memecahkan soal-soal bersama guru dan teman sekelasnya. Yang keenam, Individual Rotation Blended Learning. Nah, di sini merupakan bimbingan intensif yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa secara personal atau pribadi untuk pelajaran tertentu yang dirasa masih di bawah rata-rata mahasiswa lainnya. Jenis-jenis blended learning. Yang ketujuh, Project Based Blended Learning, yaitu pembelajaran online maupun pengajaran tatap muka dan kolaborasi untuk merancang, mengulang, dan menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek atau produk tertentu. Yang kedelapan, Self-Directed Blended Learning, yaitu pembelajaran diarahkan sendiri, maka peran pembelajaran online dan guru berubah, dan tidak ada pertemuan atau pembelajaran online formal yang harus diselesaikan. Yang kesembilan, Blended Learning Inside Out, yaitu pembelajaran dirancang akan selesai atau berakhir di luar kelas dan memadukan kelebihan-kelebihan tatap muka, fisik, dan digital. Yang ke-10, Outside in Blended Learning, yaitu pembelajaran diawali dari lingkungan fisik dan digital non-akademik yang biasa digunakan siswa setiap hari yang kemudian diakhiri dalam ruang kelas. Yang ke-11, Supplemental Blended Learning, yaitu menyelesaikan pembelajaran online sepenuhnya untuk melengkapi pembelajaran tatap muka mereka, atau pembelajaran tatap muka sepenuhnya untuk melengkapi pembelajaran yang diperoleh secara daring. Yang ke-12, Mastery Based Blended Learning, yaitu melakukan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka secara bergiliran. Untuk metode pembelajaran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perencanaan dan yang kedua ada pelaksanaan. Untuk perencanaan sendiri, Bapak Ibu bisa mengumpulkan materi dan bahan ajar yang relevan, lalu mencari e-learning yang praktis, mudah, berkualitas, dan memiliki ragam materi yang dibutuhkan. Lalu Bapak Ibu harus memastikan teknologi pendukung dari setiap peserta didik yang ada, lalu membuat standar terkait hasil evaluasi pembelajaran. Dan untuk yang kedua itu ada pelaksanaan. Bapak Ibu bisa memilih metode mengajar yang tepat saat menyampaikan materi pembelajaran. Lalu kegiatan pembelajaran harus berlangsung secara serius agar pembelajaran tatap muka maupun daring bisa membuahkan hasil yang signifikan. Untuk bahan ajar yang digunakan di kelas dan daring itu harus dibedakan ya. Lalu untuk membuat alokasi waktu sesuai proporsi yang ada. Jadi saya akan menjelaskan teknologi dan aplikasi yang biasa digunakan atau ada penerapan blended learning-nya. Yang pertama itu ada LMS, yang kedua ada SIS, dan yang ketiga ada teleconference platform. Yang pertama itu ada LMS. LMS adalah sebuah aplikasi perangkat lunak atau teknologi yang berbasis web yang biasa digunakan oleh guru untuk merencanakan atau melaksanakan dan menilai sebuah proses pembelajaran dalam sebuah pembelajaran tertentu. Biasa digunakan untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan, atau laporan dalam sebuah kegiatan. Terus contoh-contoh LMS adalah yang pertama ada Edmodo,
terus ada Google Classroom yang biasa kita gunakan, ada Microsoft Teams, Moodle, Teachmeet, Class, Dojo, dan lain sebagainya. Yang kedua ada yang namanya Student Information System. Student Information System adalah aplikasi pengolah data informasi siswa. Biasanya data-data sebuah siswa biasanya disimpan di sebuah database yang dimana dulu kita membutuhkan data-data dari siswa memakai kertas sehingga menumpuk banyak-banyak, hilang, dan mencari kesana kesini dan sebagainya, menumpuk dan lain-lain. Sekarang kita bisa menyimpan data-data tersebut di dalam database, di mana database ini sangat mudah digunakan, sangat mudah juga dicari, sehingga tidak membutuhkan ruang yang banyak-banyak karena dulu menggunakan kertas. Terus yang kedua ini biasa digunakan di sekolah ataupun di universitas untuk menyimpan data-data siswa maupun alumni sebelumnya. Yang ketiga ada teleconference platform, di mana teleconference platform ini adalah aplikasi yang sangat populer dalam Blended Learning, di mana karena sebelumnya atau 2 tahun yang lalu itu terjadi corona, di mana para siswa dan para dosen itu tidak bisa mengajar sebagaimana normal biasanya dikarenakan adanya virus corona ini. Maka dari itu sistem Blended Learning ini adalah yang paling populer. Contohnya adalah yang pertama ada Zoom Meeting, terus yang kedua ada Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya, di mana aplikasi ini bisa dilakukan secara langsung atau real time meskipun tidak berada di dalam kelas, bisa digunakan kapan saja dan dimana saja. Sisanya ada aplikasi chatting, forms, slide, Canva untuk mendesain, Quizzes, Padlet, Word, dan lain sebagainya. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.